Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di di konten bermain di alam. Biasanya kan kalau kita main di alam kayaknya kurang lengkap ibaratnya kalau misalkan tidak ada api gitu. Entah itu sekedar santai seperti ini atau misalkan juga mau bermalam gitu di hutan, pasti kayaknya kurang gitu kalau misalkan tidak ada api unggun gitu ya. Macam-macam kan fungsinya, bisa buat menghangatkan, kemudian juga fungsi-fungsi lainnya. Api unggun juga bisa membantu penerangan, kemudian juga menghindari dari hewan-hewan buas yang ada di alam seperti ini. Nah, tapi teman-teman tahu tidak, kalau misalkan membuat api itu gampang sebenarnya ya, tinggal nyalain kompor sama gasnya, tapi kan sensasinya kurang gitu. Nah, jadi di sini saya mau berbagi dengan teman-teman semua bagaimana caranya membuat api di alam gitu dengan bahan seadanya, walaupun ibaratnya kayunya masih rada-rada basah. Jadi kalau misalkan, tapi kalau hujan deras dan kayunya basah itu tidak bisa ya memang, kecuali teman-teman sudah menggunakan bahan bakar lainnya. Nah, kalau misalkan kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam seperti ini, karena kebetulan tadi pagi itu masih hujan, jadi ini masih basah. Kayu-kayu yang ada di sekitar sini, di hutan sini juga masih basah, tapi kita coba bikin apinya ya. Nah, untuk membuat api itu sendiri ada 3 komponen yang harus diperhatikan, atau biasanya kalau di dunia atau ilmu kebakaran gitu ya, atau tentang perapian gitu, ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar terciptanya suatu api. Entah itu nanti teman-teman bikinnya di alam ataupun menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan, maka 3 unsur ini yang harus teman-teman miliki dan harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi bahan yang pertama itu adalah fuel. Kan kalau di sepeda motor atau di motor di tangki gitu fuel. Jadi fuel atau bahan bakar. Nah, bahan bakar di sini pun bisa diambil dari berbagai macam bahan yang ada. Yang paling utama kita bisa pakai ranting-ranting atau kayu-kayu yang sudah mati. Ingat ya, catatannya adalah kalau kita berkegiatan di alam seperti ini tidak boleh menebang yang masih hidup. Jadi kita ambil dari yang sudah mati gitu. Jadi ranting-ranting atau kayu-kayu yang sudah mati biasanya banyak tuh berserakan di tanah gitu. Nah, kemudian juga yang kedua, selain dari bahan bakar, teman-teman juga bahan bakar tadi juga bisa teman-teman kumpulkan juga dari, atau bawa sendiri misalkan dari rumah, kayak bawa kertas atau bawa bahan lainnya yang mudah terbakar seperti itu. Kemudian bahan bakar ini atau fuel ini dipakai nanti untuk menyediakan energi yang akan dibutuhkan agar api itu tetap menyala gitu. Dan yang kedua, api itu akan tercipta selain dari bahan bakar, dia membutuhkan yang namanya oksigen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat perapian gitu, bisa nanti dibuat bentuknya macam-macam kan, ada yang bentuk piramid, tungku dan lain-lain, tapi saya sarankan untuk memberikan space gitu. Jadi nanti ditumpuk, diberikan space agar nanti ada sirkulasi udara, ada sirkulasi oksigen yang masuk. Jadi api itu tidak akan bisa hidup tanpa adanya oksigen gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa hidup tanpa adanya oksigen. Jadi oksigen ini adalah zat untuk pembakaran gitu. Nah, biasanya di udara kita ini mengandung sekitar 21% oksigen. Jadi itu sudah cukup untuk melakukan pembakaran gitu. Dan yang ketiga biasanya adalah sumber panas itu sendiri atau heat atau sumber panas. Jadi ada fuel bahan bakar, ada oksigen, dan ada heat atau sumber panasnya. Jadi sumber panas ini diperlukan juga untuk pembakaran awal dan mempertahankan apinya tetap menyala seperti itu. Bisa menggunakan macam-macam gitu sebagai sumber panasnya. Nah, kalau di sini saya memang sudah menyiapkan starter gitu. Jadi starternya macam-macam, teman-teman bisa ambil, misalkan sudah membalurin kapas gitu pakai minyak itu bisa, mau biasanya, atau teman-teman beli starter yang sudah ada di pasaran bisa juga. Kalau saya biasanya lebih simpel, saya membawa karet gitu ya, karet bekas ban dalam itu, karet buat nanti menjadi sumber panas awalnya gitu.
Nah itu saya bakar biasanya, baru saya masukkan ke dalam tumpukan. Nah membuat tumpukannya pun sendiri ada tekniknya. Nah yang saya pakai di sini tadi kan adalah kayu yang basah sebenarnya, tapi saya pernah baca literatur kayu basah sekalipun sebenarnya di dalamnya masih ada keringnya gitu loh. Masih ada kering-keringnya di dalam. Jadi kalau misalkan lumayan gede, sejari atau lebih gitu, bisa dibelah. Tapi kalau yang kecil itu namanya biasa kita sebut dengan kindling gitu ya, kayak ranting-ranting kecil. Nah itu teman-teman bisa susun dulu. Jadi setelah heatnya atau sumber panasnya tadi dibakar, kemudian ditaruh gitu. Nah yang paling awal ditaruh itu taruh kindlingnya dulu teman-teman gitu. Atau juga beberapa biasanya para penggiat alam mereka bikin sumbernya juga ketika awal dibakar, mereka menyiapkan feather stick gitu. Jadi kayak kayu disayat gitu ya. Jadi bukan ditebas tapi disayat kecil sehingga dia kayak curly, apa sih, kayak keriting-keriting gitu jadinya. Jadi kalau sudah di iris gitu dia membentuk keriting. Tapi biasanya membuat feather stick itu harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Kalau misalkan tidak terlalu tajam dia tidak bisa gitu. Intinya yang penting bisa menyala lah gitu ya, karena penting sekali. Tadi saya awal datang banyak nyamuk di sini, tapi pas sudah apinya menyala itu lumayan lah, tidak ada lagi nyamuk ini sampai siang ini, aman lah gitu ya teman-teman. Jadi ketiga unsur itu yang akan sangat diperlukan agar terjadinya api. Jadi ada bahan bakar, ada oksigen, dan ada juga sumber panasnya. Dan yang paling penting terakhir harus stay safe gitu, harus tetap aman. Jadi kalau bikin api usahakan kalau misalkan bisa digali dulu, bikin kayak cekungan biar nanti apinya di situ saja, sehingga memudahkan teman-teman nanti untuk menimbun ataupun nanti menyiram ketika sudah selesai. Ingat ya, setelah selesai membuat api, apalagi di hutan, di alam seperti ini, pastikan bahwa teman-teman sudah meninggalkan lokasi tanpa meninggalkan asap atau abunya. Jadi semua harus dikubur, disiram baru dikubur, seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video lainnya. Kalau misalkan ini bermanfaat, silahkan di-share, like, dan juga bantu dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.